Salam, selamat pagi buat kita semua yang ada di gereja ini. Begitu juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti melalui live. Kami mengucapkan selamat pagi dan salam buat kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Tuhan Allah hadir. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kepada saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama. Kehadiran saudara-saudari memberikan sukacita bagi kita semua. Untuk memulai kebaktian ini, mari kita mendengarkan warta jemaat yang telah dijalani dan rencana pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Warta jemaat kita lihat ada penegasan berapa poin. Poin nomor 6 bagian nomor 2, jadwal pemilihan penyisipan pertua di sektor 6 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2022 setelah kebaktian Minggu. Begitu juga PA Mamre sektor 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 jam 5.30 di GSG Tuan Rumah Bapak Natasia Karo-Karo. Begitu juga poin nomor 6, pemberkatan pernikahan Enemia Odina Bruplawi, anggota GPKP Bandung Barat, dan Daniel Fernando Purba, anggota GPKP Pekanbaru Kota, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 7 WIB di Pasion Poin Pastor di Jalan Junjunan nomor 102 sampai 112 Sukagali, Sukajadi, Bandung.
Poin nomor 7, sakit opname. Saudara-saudari kita Naras Justin, Sektor 6 pada tanggal 6 September 2022 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Ruang Persia, kamar 12. Begitu juga saudara-saudari kita Nyonya Egi Ginting, Sektor 7 pada tanggal 6 September 2022 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Ruang Persia, kamar 13. Mari kita sama-sama berdoa supaya saudara-saudara kita ini cepat sehat dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Begitu juga kita berdoa kepada saudara-saudari kita Prama Tarigan yang saat ini terpapar COVID-19 yang diisolasi mandiri di rumah di Jakarta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Permata yang mengingatkan kita bahwa permata sebagai pemuda-pemudi merupakan tunas bunga bagi gereja. Dalam minggu ini, permata secara khusus diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab sebagai tunas gereja. Jemaat diundang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bernyanyi dari KJ nomor 19, kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan anak-anaknya. Bersukacitalah kita yang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, serta menjadi saksi akan kemuliaannya dalam kehidupan setiap hari. Damai sejahtera bagi kita yang datang ke hadirat Tuhan. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian kita dari PKJ nomor 14.
Kasih Tuhan kepada orang-orang muda. Saudara-saudari, Tuhan telah memilih orang-orang muda seperti Yusuf, Yesaya, Yeremia, dan yang lainnya sebagai temannya untuk memperbaharui bangsanya. Tuhan Yesus juga memilih orang muda sebagai murid-muridnya yang mengatakan kehendak Tuhan bagi dunia. Sekarang, Tuhan juga tetap mempercayakan orang muda seperti anak panah yang tajam untuk meneruskan pekerjaan pelayanan gereja. Permata adalah tunas-tunas dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menetapkan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan membimbing tunas-tunas gereja agar melakukan panggilan untuk menjadi berkat bagi kehidupan di sekitarnya. Tuhan memperlengkapi anak-anaknya dengan berbagai talenta. Tuhan memberikan kesempatan di masa mudanya untuk menyaksikan kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menetapkan kehidupan anak-anak kami sebagai tunas-tunas gereja yang berharga, sebagai kekayaan bagi kami semua. Dalam kasih-Nya kepada orang-orang muda, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian kita dari PKJ nomor 184 bait yang pertama dan kedua. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga
kehidupan tunas-tunas gereja. Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan memilih banyak orang muda sebagai nabi dan rasul, sebagai teman untuk memperbaharui dunia ini. Bagaimana sebenarnya keadaan anak-anak muda saat ini dalam kehidupan gereja kita? Mari kita masuk dalam saat teduh, kita mulai. Amin. Kami mengaku, oh Tuhan, seringkali kami tidak berhikmat menjalankan hidup dalam panggilan-Mu. Sebagai tunas-tunas gereja, kami hanya menyenangkan diri sendiri dan tidak mampu menolak keinginan dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhanku, ampunilah segala dosa, ampunilah. Kita nyanyikan. Sekali lagi. Tuhan meneguhkan kehidupan gereja dengan menjadikan permata sebagai tunas-tunas gerejanya. Tetapi banyak tunas-tunas tersebut menjadi layu karena situasi yang ada dan kurangnya kepekaan untuk mempersiapkan mereka. Kami mengaku, oh Tuhan, seringkali kami kurang menghargai keberadaan kami. Tunas-tunas gereja-Mu, kami belum mampu mendengarkan suara hatinya. Kami masih kurang belajar dalam mengajari dan mendukungnya. Tuhan, ampunilah kami. Kita menyanyikan kitab Denden nomor 380. Kita ulang 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Setelah kita mengakukan kesalahan kita, sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang telah mengakukan dosa kita.
Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat 13. Berbahagialah karena dosa kita telah diampuni Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian kita dari NKB 201, bait yang pertama dan yang kedua. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan bagian yang pertama pada minggu ini, yang diambil dari Janjian Lama, dari kitab Amsal pasal 2 ayat pertama sampai 8 secara tunggal. Kami akan membacakannya buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian,
Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan agar Dia memberikan kita hikmat dan pengertian. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, berikan kami anugerah pengertian untuk memahami isi firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan semakin hari kami dapat mengasihi saudara-saudara kami. Jamahlah hati kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga terang itu memancar keluar dan memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan memakaikannya di dalam pemberitaan firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahan khotbah pada minggu ini terambil dari Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Lukas 11 ayat 33 sampai 36 dengan tema Jagalah terangmu. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Menjuah-juah Salam buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama sekali kami ingin membahas sedikit tentang pengertian terang di dalam tema kita. Tema kita jagalah terangmu. Jadi terang seperti apa sebetulnya, atau pengertian terang itu secara harafiah ya sinar. Tapi perlu
perlu kita memahami makna sebenarnya. Perlu kita mengambil pengetahuan dalam hal ini karena firman itu sendiri harus terkadang harus dipelajari dengan baik. Maksud dari perkataan firman itu harus kita renungkan dengan baik sehingga akal pikiran kita akan menerimanya sebagai kekuatan. Ya, kalau membaca firman seperti yang barusan, sepertinya ini enggak susah ya, enggak begitu susah untuk mengartikannya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Ya, jadi dalam pengertian bahasa kita sehari-hari ini akan gampang kita cerna. Tapi kalau sudah Tuhan yang berbicara, ini berbeda. Kita harus menggali apa maksud Tuhan di dalam perkataannya. Apa sebetulnya keinginan Tuhan ini? Demikian mungkin pemahaman kami bagaimana mengkhotbahkan firman Tuhan itu. Sehingga kami mengambil atau menyoroti dari sudut apa itu terang, biar jelas dulu itu yang kami maksudkan. Karena terang itu berjenis-jenis, sumbernya pun berjenis-jenis. Ada terang yang kita dapatkan dari penerangan zaman dulu ya, lampu petromak, lampu gas. Dia mempunyai sifat, mempunyai bahan baku, dia itu minyak dan oksigen. Tapi dia punya kelemahan. Pada saat tertentu kalau kita tidak memasukkan oksigen ke dalam tabungnya atau dipompa, terangnya itu akan redup. Itu menjadi satu sumber terang yang ada ciptaan manusia. Begitu juga lilin. Lilin itu adalah sumber terang yang luar biasa. Lilin itu terbuat dari hidrokarbon. Dia membutuhkan oksigen untuk bisa menyala. Tapi lilin sendiri mempunyai kelemahan. Dia sangat rapuh. Sedikit saja udara, angin, apinya sudah goyang. Makanya kalau orang ulang tahun itu dibikin lilin supaya gampang dipadamkan. Jadi sumber yang lain mungkin ya lampu pijar. Ini seperti yang ada di gereja kita. Lampu pijar ini mempunyai sifat yang baik, tapi mempunyai kelemahan juga. Sinarnya konsisten. Begitu kita hidupkan, sampai berapa jam kita matikan sinarnya seperti itu. Tidak bergelombang, tidak. Tapi kelemahannya dia tergantung dari sumber. Sumber di sini dalam hal ini PLN. Jadi ketergantungannya ada. Kalau PLN memutuskan sumber, ya udah lampu ini gelap. Nah, ada mungkin banyak lagi sumber-sumber terang yang diciptakan manusia. Ya, satu lagi kami ingin mengatakan ya obor. Obor ini juga dia menggunakan minyak dan oksigen. Tapi dia mempunyai sifat yang boros. Minyak begitu mahal dibakar dan menghasilkan terang yang tidak begitu baik ya. Dan tapi ada kelebihannya. Obor ini penggunaannya itu sangat praktis. Bambu, taruh minyak, sumbu, bakar, selesai. Dan dia bisa dibawa-bawa, mobilitasnya tinggi. Nah, apa ini maksudnya semua?
Sumber penerangan yang diciptakan oleh manusia itu pada dasarnya mempunyai keterbatasan. Sumber itu unik, semuanya unik-unik ya. Karakteristik yang unik. Dia mempunyai keterbatasan. Obor kalau habis minyaknya udah padam. Lampu gas juga seperti itu dan lain sebagainya. Tapi ada sumber terang. Sumber terang yang diciptakan oleh Tuhan. Matahari, bulan, bintang. Pada umumnya kita mengetahui itu sumber terang yang bersifat universal dan tidak terbatas. Artinya, sumber terang yang diciptakan Tuhan ini tidak dikhususkan untuk kelompok atau orang-orang tersendiri. Dia menerangi dunia ini. Dunia ini terdiri dari begitu banyak keanekaragaman. Tapi Tuhan tetap memberikan sinar itu buat kita semua. Begitu juga untuk bulan. Begitu juga untuk bintang. Nah, jadi dari dua sumber terang yang telah kita ketahui bahwa yang paling dominan di situ yang bisa kita lihat adalah sifatnya. Satu ada mempunyai sifat keterbatasan yang diciptakan manusia dan yang diciptakan Tuhan itu belum ada manusia memprediksi kapan matahari ini berhenti bersinar, belum ada. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu lagi sumber terang. Ada satu lagi sumber terang yang langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Berbunyi demikian. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi manusia, lalu menghembuskan napas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Kita orang yang beriman pasti mengerti ya, Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah maha. Banyak sebutan untuk Tuhan. Salah satu sebutan adalah Tuhan itu terang. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang ditanamkan di dalam Tuhan, di dalam penciptaannya terhadap manusia, ya itulah terang. Terang ada sebenarnya sudah ada di diri kita. Ya mungkin kalau kita berbicara tentang terang-terang yang lain tadi, itu untuk mengetahuinya ya, kita biasanya bisa mengukur intensitas cahayanya. Bisa diukur, lampu ini bisa diukur berapa kekuatan terangnya. Nah, tapi yang ada di dalam diri kita, itu tidak bisa terukur, tidak bisa kita nilaikan dia secara eksak. Tapi apa yang ada di dalam diri kita tentang terang itu dapat dilihat orang lain. Itu dapat dirasakan orang lain. Tadi di ayat 33 dikatakan tidak seorang pun menyalakan pelita meletakkannya di bawah kolong. Berarti terang itu, lampu sebagai sumber terang, dia harus ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Sumber terang itu harus ditempatkan di tempat yang seharusnya. Tidak ada orang menyalakan lampu lalu menutupinya. Itu adalah perbuatan yang kurang bijak. Orang mampu sekalipun tidak akan melakukan seperti itu. Sia-sia. Jadi buat apa dilakukan? Tidak akan melakukan. Dan menempatkan lampu itu pada tempatnya, yaitu kaki dia. Kenapa ya? Mungkin secara fisik itu 1 atau 2 meter lah ya. Di dalam rumah orang Yahudi. Lampu itu sendiri terbuat dari tanah liat pada waktu itu.
dan diisi dengan minyak zaitun, dinyalakan. Bisa kita bayangkan yang dimaksud oleh Yesus di sini di ayat 23, lampu seperti apa? Dia tidak menekankan, tidak memberi satu gambaran kepada kita bahwa kualitas terang itu harus begini, harus sekian lumen. Karena satuan terang itu adalah lumen, harus sekian lumen gitu. Tidak seperti itu. Dia hanya menginginkan terang itu hidup, dihidupkan pelita itu, ditempatkan pada tempat semestinya. Itu yang saya kira kita dapat pemahaman dari ayat 33 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada pertanyaan, jenis sumber terang apa yang ada pada kita untuk saat ini? Di dalam konteksnya itu iman kepercayaan kita. Seberapa besar terang yang ditanamkan Tuhan tadi di dalam diri kita, terpancar dilihat oleh orang lain. Ini menjadi perenungan buat kita semua. Ya, apakah kita lebih mirip kepada obor tadi? Apakah memang lampu listrik, lampu petromak? Yang tahu itu hanya kita secara pribadi dan Tuhan. Orang lain hanya bisa melihat. Melihat dari apa? Dari apa yang kita lakukan, terutama ya. Karena orang menilai untuk pada saat ini banyak sekali cara orang menilai seseorang. Belakangan ini saya dapat pengetahuan bahwa isi hati seseorang itu bisa dilihat dari gestur tubuhnya, gestur wajahnya. Ya, terutama masalah yang ramai di kepolisian saat ini. Oh, wajahnya menunjukkan seperti ini. Kemungkinan dia mempunyai pikiran seperti ini dan hati seperti ini. Badannya seperti ini untuk waktu menghadapi keadaan tertentu. Jadi disimpulkan. Nah, itu adalah usaha manusia untuk menyelidiki apa sebetulnya yang terjadi pada diri seseorang. Ya bagus juga sih. Tapi kita tidak diarahkan ke sana. Yang diharapkan Tuhan di sini, apapun jenis terang yang ada pada kita saat ini, kita harus tetap merasa syukur kehadirat Tuhan. Kita harus merasa syukur. Karena yang Tuhan inginkan dari kita, itu adalah bersinar tetap, hidup jujur, baik, seperti yang dia inginkan, bersinar tetap, itu yang dia kehendaki. Bersinar tetap bersinar. Kalimat ini kami ambil dari syair lagu Kitab Denden 381. Surah-surah Yesus bangkit, bersinar tetap. Kalau kita renungkan, ya ini yang dia inginkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pembacaan kita di Lukas 11 ayat 33 itu adalah bisa kita tarik ke secara pengetahuan bahwa pengajaran Yesus itu memakai bahasa metafora katanya. Atau bahasa gambaran yang menggambarkan bagaimana umat Tuhan di dalam kehidupannya. Yesus mengajar dengan bahasa-bahasa metafora atau perumpamaan-perumpamaan, atau malah sebaliknya minta pendapat dari yang bertanya kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ayat yang ke-34 di sini dikatakan,
Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ada mungkin pernah kita dengar istilah, mata adalah jendela jiwa. Mungkin pernah ya, ini satu perumpamaan yang umum. Ada juga mungkin membaca adalah jendela dunia. Ini istilahnya mata adalah jendela jiwa. Jadi ini artinya bagaimana? Mata salah satu panca indera kita adalah gerbang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu pintu masuknya informasi di sekeliling kita ke dalam tubuh kita. Masuk, ditampung di otak, diolah di hati, dikeluarkan action dari mulut. Nah, pada kebiasaan-kebiasaan pengolahan informasi yang ada di dalam tubuh kita, sudah jelas mata itu akan sangat mempengaruhi jiwa kita. Akan mempengaruhi tingkah kita. Saya waktu masih SMP tinggal di Padang Bulan ya. Tahun 78 ya kalau nggak salah. 70-an lah, 75 ke atas. Dan hiburan yang ada di daerah Padang Bulan itu ya bioskop Hirako, kalau enggak bioskop Karimata. Saya masih ingat sekali. Kadang saya sebagai anak remaja ingin juga menyaksikan masuk bioskop. Dari pengalaman saya masih muda, ketika saya masuk ke gedung bioskop itu, oh ternyata seperti itu ya. Kita kalau di luar bioskop, menyaksikan orang yang keluar dari bioskop, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, akan mempengaruhi seketika itu tindakannya. Kalau diputar atau ditonton film keras, kungfu atau silat apa. Begitu keluar penontonnya itu seolah-olah merasa jagoan. Pingin berkelahi, ingin menantang, sedikit saja tersinggung langsung berkelahi. Beda. Kalau yang diputar itu film India. Kalau film India ya orangnya itu keluar pasti agak-agak loyo sedikit. Ciri-ciri orang romantis seperti apa ya? Kira-kira seperti itu menampakkan cirinya. Nah itu untuk waktu yang tidak begitu lama, untuk waktu 2-3 jam saja bisa mempengaruhi jiwa manusia itu sendiri. Ini yang ingin kami sampaikan. Jadi mata ini harus kita pelihara, harus dipelihara dengan baik. Karena dikatakan tadi, apabila matamu terang, maka teranglah semuanya. Apabila matamu gelap, gelaplah semuanya. Itu berlaku hukum jika maka. Jika gelap, jika terang baik, jika gelap tidak baik. Ya, seperti itu kita memahaminya secara sederhana. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, ini beberapa contoh mungkin yang sadar tidak sadar kita selalu melakukan itu. Selalu kita artinya tidak mengambil sikap tentang hal itu. Contohnya begini. Untuk saat ini, untuk pada zaman sekarang ini, banyak sekali tawaran terang-terang yang ada di dunia ini. Banyak sekali. Terang dalam pengertian di sini adalah menarik kita untuk memahami Dia. Manusia secara tidak sadar
untuk saat ini digiring untuk konsumtif. Ya itu secara proses yang ada di dunia itu memang seperti itu. Karena orang berlomba menghasilkan untung. Ya coba aja dilihat di HP kita. Dia tidak mempedulikan jam berapa pun, tetap aja dia beriklan. Nggak tahu dia orang udah istirahat apa seperti apa. Itu adalah salah satu sifat bagaimana zaman sekarang ini banyak menawarkan. Itu dari sisi mungkin dari sisi informasi, mungkin dari sisi yang lain juga banyak seperti itu. Jadi artinya orang itu berdagang selama 24 jam. Tidak hanya pada siang hari, dia berdagang 24 jam 7 hari seminggu. 7 kali 24 jam. Nah, dalam keadaan seperti ini apakah kita tidak mengambil sikap? Apakah kita masa bodoh? Harusnya tidak. Karena kejadian-kejadian seperti ini akan membentuk jiwa kita tadi. Akan timbul ya mungkin persaingan lah. Persaingan di dalam kehidupan. Sehingga untuk mendapatkan apa target kita dalam hidup itu, ya banyak orang ya, bukan semua, banyak orang. Nyawanya sendiri berani dia mempertaruhkan untuk suatu pekerjaan dengan upah yang besar. Kita sekarang tidak susah mencari orang seperti itu. Ada pekerjaan yang berisiko tinggi, ada orang yang bersedia. Walaupun presentasi hilang nyawanya itu tinggi. Sampai sedemikian orang mengejar. Sampai sedemikian jauh orang mengupayakan. Untuk apa? Harganya. Menutupi semua kebutuhan keluarga. Nah, jika kita melihat hal seperti ini, kenapa tidak kita mencontoh hasil keras, hasil banting tulang untuk memperjuangkan keselamatan jiwa kita? Ini yang berhubungan dengan terang tadi. Kenapa tidak kita bekerja sekeras untuk memperjuangkan keselamatan jiwa kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seharusnya kita tergerak oleh terang yang ada di dalam tubuh kita. Bahwa saya ini sudah menerima keselamatan. Sudah jelas akhir dari hidup saya. Dari definisi ini kita bisa bertindak yang luar biasa. Artinya luar biasa di sini, di luar dari kebiasaan yang dilakukan orang. Banyak orang mengorbankan diri, harta dan lain-lain untuk memberitakan firman. Itu bisa kita lihat, yaitu tadi pekerjaan-pekerjaan perjuangan tentang keselamatan jiwa. Ya, ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Ini yang harus kita tetap pegang. Kita harus tetap mengarahkan. Mata ini berbeda ya dengan mata katakanlah makhluk hidup yang lain contohnya tentang posisi mata ini. Kalau kita dua-duanya ke depan. Ada yang dua-duanya ke samping. Ya. Dan bentuk-bentuk yang lain. Dari penglihatan saya pribadi, posisi mata manusia itulah yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Makanya kita selalu mengamini begitu sempurna ciptaan Tuhan itu, termasuk organ tubuh kita ini. Dari kejadian-kejadian seperti itu, kita dapat melihat apa? Kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan.
Karena yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti manusia tidak mampu melakukannya. Tuhan hanya meminta kesetiaan kita untuk mengikut Dia. Tuhan tidak menentukan nilai kita harus berapa baru Anda dapat grade begini. Di mata Tuhan tidak seperti itu. Itu terlihat dari apa yang dilakukan Yesus. Bukan tidak ada orang pintar, orang kaya waktu zaman Tuhan Yesus. Kenapa nelayan yang Dia pilih? Kenapa pemungut cukai? Orang-orang bermasalah, orang-orang lemah. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Ciptaannya itu manusia, kita manusia, sama di hadapannya. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian pada ayat berikutnya, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Nah, ini posisinya menjaga, waspada. Kita harus waspada. Karena pelita yang ada di hati kita itu, pelita atau terang yang ada di hati kita, itu tidak akan pernah musnah. Padam tidak akan pernah. Dia tetap ada di situ, cuman tidak ada fungsinya. Ya, apa yang dihembuskan tuh nafas oleh Tuhan itu tidak akan pernah. Sebelum nafas kita diambil Tuhan kembali. Tapi bagaimana kita menjaga supaya apa yang Tuhan tanamkan pada diri kita itu bisa terpelihara. Kita analogikan seperti sumber terang tadi. Ya, kalau listrik PLN ya harus dijaga stabilitas pasokan dari PLN umpamanya. Kalau dia obor harus dijaga pasokan dari minyaknya umpamanya. Itu hanya kita yang tahu. Bagaimana kita menghidupkan itu. Supaya jikalau hati kita terang, sudah pastilah wajah kita akan dipengaruhi. Terutama mata kita akan dipengaruhi. Karena mata ini dia bisa dibilang duifungsi ya. Dia sebagai pintu masuk apa yang kita lihat, dicerna. Dan dia bisa mendisplaykan seperti TV. Mendisplaykan apa? Mendisplaykan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau orang marah naik darah, mungkin matanya berbeda dengan orang yang enggak naik darah. Langsung agak membesar dan mungkin merah. Beda dengan orang yang kasmaran. Itu matanya beda. Jadi bisa dibilang mata ini adalah pancaran dari hati kita. Pancaran apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak bisa membohongi itu. Orang lain pasti bisa melihat. Ya. Orang yang mengaku salah pasti berbeda apa yang kita lihat di matanya dengan orang yang gembira. Itu sudah pasti kita dapat membedakan itu. Nah, ini yang dimaksudkan jaga matamu supaya matamu adalah pelita tubuhmu jika matamu baik. Nah, jadi kita memang harus memelihara ini ke yang baik. Harus kita arahkan mata ini ke hal-hal yang baik, yang benar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mata batin kita juga akan bekerja melalui mata secara biologis, organ tubuh kita bekerja. Sering kita dengar cerita orang buta memegang gajah. Dua orang buta yang memegang gajah. Ada yang bilang gajah itu seperti pohon kelapa, besar, tegak, karena dia memegang kakinya. Ada yang bilang satunya yang bilang gajah itu ular, berbelit-belit kayak ular karena dia memegang belalainya. Nah, dari cerita ini apa yang kita bisa dapatkan?
Jadi dengan kerusakan organ penglihatan tadi, menentukan sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa salah. Pasti sangat berbeda orang yang matanya celik, melihat seorang gajah, dan mendefinisikan gajah itu sebagai apa. Jadi ada kelemahan-kelemahan kalau kita tidak mempergunakan mata kita ini dengan baik. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang akhirnya memberhentikan berfungsi terang yang ada di dalam tadi. Kelemahan terus yang dialami itu terus yang dimasukkan ke dalam. Jadi ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengertian yang kami dapatkan mengenai pembacaan firman pada ayat ini. Kita harus waspada, kita harus jeli, tidak boleh masa bodoh. Walaupun ada kekuatan, walaupun ada sekali kelebihan kita dari orang lain, kita tidak boleh merendahkan apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena salah satu ciri orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah peduli. Peduli. Kalau mata kita baik, kita datang ke jalan polis ini, kita lihat sampah, kita padahal mampu melakukan memindahkan sampah yang itu ke tong sampah. Kita tahu itu. Kita tahu juga akhirnya kalau sampah ini tidak di sini akan lebih indah. Tapi tidak kita lakukan. Ini sekarang yang terjadi. Pengetahuan itu cukup diserap oleh kita. Tapi untuk menjalankannya itu, terkadang harus menggunakan kondisi tadi. Jika maka. Ya, kalau saya diperlakukan seperti ini, ya saya melakukan ini. Ya, itu bedanya orang-orang Farisi sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang Farisi ini dia melakukan sesuatu yang baik untuk tujuan atau visi yang sudah mereka targetkan. Baik di mata orang banyak, dipuji orang. Bahkan mereka mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Sementara Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Ya. Jadi di ayat ini kita berbicara tentang cara pandang atau persepsi. Ada cerita ya, bukan ya cerita lah, mungkin kejadian nyata atau apa ini. Ada dua toko sepatu yang besar. Dia mengutus karyawannya ke suatu daerah, 2 orang ini, untuk mensurvei daerah itu, apakah di sana cocok dilakukan pemasaran sekaligus penjualan sepatu yang mereka produksi. Maka berangkatlah kedua karyawan ini. Setelah memenuhi objek-objek yang mereka teliti, mereka kembali dan lapor kepada pimpinannya. Yang satu mengatakan, berpendapat, kita tidak cocok Pak di sana. Tidak cocok memasarkan, tidak cocok promosi, apalagi memasarkan. Karena di tempat itu, orang-orangnya pada tidak suka pakai sepatu. Itu yang pertama. Yang kedua berkata lain, di sana cocok sekali Pak. Sangat cocok kita melakukan promosi dan penjualan. Karena di sana itu belum banyak orang yang pakai sepatu. Jadi ini kita berbicara tentang cara pandang, persepsi. Ya bagusnya seperti yang kedua tadi. Dia selalu melihat hal-hal yang positif. Demikian juga kita tahu kisah Alkitab ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengintai. Apa kata tukang intai itu? Kaleb, kita pasti bisa. Kita kuat. Kita mampu masuk.
laporannya kepada Musa. Teman-teman Kaleb mengatakan, aduh jangan doi, orangnya besar-besar, raksasa-raksasa. Nah jadi ini tentang cara pandang yang berbeda. Itu juga yang ditawarkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang sesuatu. Bagaimana kita memandang suatu persoalan. Untuk diolah di dalam hati kita. Persoalan itu bagi orang yang bijak tentu dia tidak menghindar ya. Tidak menghindar. Tidak menghindari permasalahan atau problem. Baik itu di rumah tangga atau dimanapun. Tapi kita harus menghadapinya. Siapa tahu dari pengalaman kita mendapat beban ini bisa kita jadikan sebagai batu loncatan untuk mencari kesuksesan. Karena kesuksesan itu harus bukan harus ya, terkadang harus mengalami kegagalan. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Demikian juga kita memunculkan terang yang ada di dalam hati kita. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Mungkin orang, tua-tua kan gagin, begah dengang pe. Selalu ada tanggapan seperti itu. Itu malah melemahkan kita. Tapi buat kita yang konsisten, yang dituntut Tuhan untuk setia, itu kita abaikan. Ya. Mungkin dengan pemikiran sederhana saja, mungkin dia lagi kurang sehat, ya udah. Tidak perlu kita tanggapin dengan serius. Nah, kira-kira seperti itu cara pandang kita. Banyak cara pandang yang lain itu akan mempengaruhi kita sendiri dan akan mempengaruhi apa yang orang lihat di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Maka akan ada kepastian, ada jawaban, tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan selalu merasakan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di dalamnya kita dapat melihat hidup kita senantiasa peroleh kemenangan di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dengan kata-kata ini kalau kita renungkan, ya sukacita sekali ya. Pasti kita sukacita. Hidup di dalam Tuhan itu sukacita. Kalau tidak sukacita itu berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau tidak mempunyai makna firman itu di dalam tubuh, di dalam hati, di dalam kelakuan, berarti ada yang harus diperbaiki. Seperti terang tadi yang di awal kami terang. Ya mungkin kalau lampu petromak tadi harus digas lagi dia, dipompa lagi supaya nyala. Gitu. Kira-kira seperti itu jemaat yang dikasihi Tuhan yang dapat kami sampaikan di khotbah ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah di dalam kita, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami untuk terus berjalan di dalam terang-Mu. Sehingga kami mampu melihat dunia ini sebagai sebuah kesempatan yang baik bagi kami. Untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan. Agar kami dapat berubah dari jalan kami. Jalan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita mendengarkan 2 pujian pada hari ini. Pujian yang pertama kita akan mendengarkan dari Paduan Suara GBKP Bandung Barat. Kami persilakan.
Terima kasih untuk paduan suara GBKP Bandung Barat. Tuhan memberkati pelayanannya. Kembali kita akan mendengarkan satu pujian dari anak-anak kita, Permata GBKP Bandung Barat. Kami persilakan.
Terima kasih buat anak kami Permata. Tetaplah menjadi permata yang bersinar di tengah-tengah gereja kita. Selamat melayani. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan semuanya. Beginilah firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu. Bilangan 18 ayat 19. Sementara kita memberikan persembahan ucapan syukur kita akan memuji Tuhan dari NKB 208 bait pertama dan yang kedua. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami kerjakan dan lakukan ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berkati kami semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Baik hamba-Mu, Pertua Bapak Febrianto yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi berkati hamba-Mu ini Tuhan. Jadikan dia terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, berkati keluarganya, agar keluarganya juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati dan menolong hamba-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan untuk tim live streaming, semua anak-anak kami yang bertugas, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesuksesan di dalam kehidupan keluarga dan juga di dalam kehidupan pendidikan mereka. Kami bersyukur juga Tuhan untuk organis dan song leader juga sudah baik untuk melayani pagi hari ini. Berikan mereka kesuksesan, berikan mereka sukacita pengharapan kepada Tuhan. Engkau terus memakai mereka di dalam pelayanan mereka masing-masing. Semua kami Tuhan, baik kami yang bertugas mengambil persembahan, menghitung jemaat dan juga pengantar. Tuhan berkati kami semua, baik yang liturgos dan juga menyampaikan semuanya. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga melindungi kami, berikan kami tetap boleh bersukacita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Semua persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, Kau urapi berkati Tuhan, menjadi kecukupan di tengah-tengah gereja-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan memberkati semua yang masih Tuhan percayakan bagi kami, keluarga lepas keluarga, jemaat-Mu GBKP Bandung Barat ini Tuhan. Tuhan masih percayakan harta yang Tuhan berikan bagi kami, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, usaha yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk boleh mengelolanya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat Tuhan di GBKP Bandung Barat ini. Dengan segala keberadaan mereka Tuhan, baik orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan memberkati mereka dan juga semua kami Tuhan, anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan juga memberkati mereka, baik yang belum sekolah, TK, SD, SMP, dan juga SMA, dan juga yang sudah kuliah, yang sudah bekerja, dan juga yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati kami, keluarga lepas keluarga. Tangan-Mu yang penuh kasih menopang kami, memberkati kami, agar kami tetap Tuhan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk izin gereja kami di tengah-tengah rumah-Mu ini di Jalan Holis. Kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Dan tepat pada waktu-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan izin gereja kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Semua panitia pembangunan juga, Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh memikirkan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk gereja-Mu GBKP Bandung Barat ini. Berkati mereka keluarga lepas keluarga ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami di tengah-tengah gereja kami untuk minggu depan. Baik kami, PJJ, PA Moria, PA Mamre, Permata, KKR, dan Zaitun. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, sehingga kami semua boleh mengambil bagian di dalam bagian kami masing-masing. Dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Engkau, sehingga terpancar kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami bersyukur untuk anak-anak kami Permata. Hari ini adalah Minggu Permata. Tuhan memberkati anak-anak kami ini menjadi permata yang bersinar, permata yang memuliakan nama Tuhan, permata yang mencerminkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Jadikan anak kami ini Tuhan menjadi permata yang indah di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak kami ini, baik mereka yang sedang mencari pekerjaan dan juga sedang mencari teman hidup.
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan berikan teman hidup yang takut akan Tuhan sepadan dengan kehendak Tuhan. Berkati anak kami ini semua Tuhan, berikan keberhasilan bagi mereka ya Allah kami. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, kami ada di sini. Tuhan punya rencana bagi kami, sehingga kami boleh terus berdoa untuk para pemimpin kami, baik Bapak Presiden kami dan juga Wakil Presiden dan juga semua jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya setiap keadaan hidup mereka, setiap keputusan yang mereka ambil adalah berdasarkan takut akan Tuhan dan mereka boleh melakukannya dengan hormat kemuliaan kepada Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Pakailah setiap anak-anak-Mu untuk boleh memuliakan Engkau di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu untuk rencana pemberkatan anak kami, Enamia dengan Daniel, pada tanggal 17 September 2022 di tengah-tengah gereja kami. Tuhan memberkati kedua anak kami ini, berikan mereka sehat, berikan mereka hikmat, berikan mereka mempersiapkan diri untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan di dalam pernikahan kudus mereka. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh yang kudus. Kami juga berdoa untuk keluarga Pelawi dan juga keluarga Tarigan Purba. Tuhan memperlengkapi mereka, Tuhan memberikan mereka sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan kesehatan Tuhan sehingga acara pemberkatan dan juga acara adat boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Bapa yang baik untuk Turang senina kami, Naras Justin Ketaren yang saat ini juga Tuhan masih berjuang untuk kesehatannya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu jemaat GPKP Bandung Barat ini Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kau jamah, Kau berkati dia, berikan dia kekuatan, berikan kesehatan Tuhan, berkati semua perawatan pengobatan yang akan dia terima ya Bapa. Berkati juga dia akan Nyonya Justin Ketaren, berikan dia hikmat, berikan dia berpengharapan kepada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Engkau menjamah tubuh jasmaninya supaya dia juga sehat Tuhan untuk mendampingi Naras ini ya Allah. Kami juga berdoa kepadamu untuk anak kami Nyonya Egi Ginting. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau yang memberkati semua proses pengobatan yang akan dia terima di Rumah Sakit Hasan Sadikin saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan daripada Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan sukacita damai sejahtera. Semua keluarga juga Tuhan yang memberkati mereka, meneguhkan mereka ya Bapa. Kami serahkan saudara kami ini, anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang ada di Bandung Pusat, di mana beberapa hari yang lalu Nini Biring Charles sudah Tuhan panggil ke rumah-Mu ya Allah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua keluarga, beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan, sehingga mereka juga boleh dihibur oleh kuasa Roh yang kudus. Kami juga berdoa untuk turang sina kami yang ada di Bandung Timur. Anak kami Gary Brudepari, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan jamah sehingga dia kembali boleh pulih kesehatannya dan sehat. Begitu juga Bulang Gwen, pemulihan kesehatan matanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Bulang Gwen supaya Bulang Gwen juga melihat dengan mata yang baik dan hati yang baik Tuhan. Engkau memberkati ya Allah. Kami bersyukur juga Tuhan di mana keluarga Bapak Afiel Sembiring, Tuhan sudah tambahkan anak laki-laki, Tuhan memberkati ibu dan bayi, berikan sehat, berikan kuat, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan daripada-Mu di mana beberapa hari yang lalu turang sinina kami Bapak Tison Ambarita yang juga Tuhan sudah panggil ke rumah-Mu di surga.
Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan dia damai sejahtera, Tuhan memberikan penghiburan dan hikmat daripadamu sehingga keluarga ini boleh memiliki hikmat dan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan kalau hari ini kami boleh berdoa untuk turang sinina kami yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur mereka ke rumah gerejamu di gerejamu GBKP Bandung Barat ini Tuhan. Kami berdoa keluarga Diaken Bapak Naomi Tarigan, keluarga Naras Bapak Edward Butar-Butar, keluarga Bapak Mona Pranginagin, keluarga Bapak Karin Ginting, keluarga Nande Regina Ginting, keluarga Naras Bapak Emma Sembiring, keluarga Bapak Jeriko Tarigan, keluarga Bapak Handayani Tarigan, keluarga 605, keluarga Bapak Stepani Purba dan anak kami Sinta Afi Karin Beru Ginting. Tuhan, kami percaya semua turang sina kami ini berikan ke rumah gerejamu ini, Tuhan memberkati, Tuhan memakainya dengan baik dan menjadi kecukupan bagi pelayanan di tengah-tengah rumah gerejamu. Dan semua turang sina kami ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan memulihkan bagi mereka berlipat kali ganda oleh karena berkat dan kebaikan Tuhan. Juga kami berterima kasih Tuhan semua kami yang sudah ambil bagian di dalam pengadaan rumah Dinas Ketua BPMK Bekasi Denpasar. Tuhan mengurapi kami, memberkati semua kami yang sudah ambil bagian. Tuhan akan tambahkan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus di mana dalam minggu ini beberapa turang sinina kami Tuhan sudah tambahkan umur mereka dan juga umur pernikahan mereka. Kami berdoa untuk anak kami Albert Calvin Ginting, Ronald Purba, Nara Ibrena, Maevania Bru Ginting, Axel Kevedi Barus, Termolen Ginting, Bapak Stepani Purba, Nande Stepani Purba Bru Ginting, Ruth Angelika Bru Ginting, Bapak Enga Surbakti, Nandi Epidonta Ginting Bru Barus, Kevin Haganta Bangun, Mentari Bru Ginting, Karla Agita Bru Pinem. Kami berdoa Tuhan supaya semua turang sina kami ini di dalam bertambah umurnya boleh bertambah juga sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka, dan iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan, dan mereka tetap boleh memuliakan Engkau dalam seluruh usaha pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Excel Barus dan keluarga Bapak Stepani Purba. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menambahkan 1 tahun untuk usia pernikahan mereka. Pakai mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan yang memuliakan Engkau dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga hidup mereka senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau di sepanjang hidup pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua serayan Tuhan, baik pertua diaken emeritus dan pendeta. Engkau memberkati dan Engkau menolong dalam setiap kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga dalam pelayanan kami, Tuhan memakai kami dengan kasih dan setia-Mu, dan kami boleh melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga hamba-Mu ini, berkati anak-anak dan semua yang ada di tengah-tengah keluarga. Biarlah melalui ini semua nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan sungguh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memelihara kami, tangan-Mu yang penuh kasih yang akan menuntun setiap langkah kami. Sehingga semua kami jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dan juga dalam pergumulan kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan menjaga melindungi kami Tuhan. Sehingga minggu depan kembali kami boleh hadir di rumah gereja Tuhan di tempat ini.
untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Tekad dan janji. Apakah yang menjadi tekad dan janji kita di saat Tuhan telah memanggil tunas-tunas gereja sebagai teman untuk mengerjakan tugas mulia bagi dunia? Aku berjanji akan memakai hidupku untuk menjalankan kehendak Tuhan, menjadi teladan dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan sekelilingku. Apakah yang menjadi tekad dan janji kita di saat Tuhan telah memberikan tunas-tunas gereja sebagai harta di tengah kehidupan gerejanya untuk menjalankan kehendak Tuhan? Aku berjanji akan menghargai dan mendengarkan isi hati tunas-tunas gereja-Mu Tuhan, dan membangun mereka untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu. Untuk meneguhkan janji kita di hadapan Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan dari PKJ nomor 182 bait yang pertama dan yang kedua. Kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita. Jadilah teladan bagi sekeliling kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.
kebaktian kita telah selesai. Sekarang kita paksa tenang mulai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada berapa poin nanti yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Yang pertama kami undang untuk keluarga Nande Enemia Beru Sembiring Pelawi Beru Bangun. Kami undang bersama keluarga untuk bersama-sama ke depan ini untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk jemaat. Dan begitu juga poin yang kedua, nanti kami undang untuk permata dan seksinya semua untuk merayakan potong kue ulang tahun permata. Ya, ibas keriahan ukur si ibrekan Tuhan man kakak kekelengan kami Nande Enamia ate kami ras-raska kita ngalokenca. Maka ibas tanggal 10 pitu endakari pasu-pasu anak kami Enamia Jalan Pasteur PFP Jalan Pasteur di Hotel Aquila. Hari Sabtu jam 7 pagi-pagi hadir kita krina sebab anak takang yang ras-ras krina enamienda. Terpuji gelar Tuhan malam mateta krinana sehat-sehat kita. Bujur. Ya, sekali lagi katakan kami Sentabi. Kami pera mewakili keluarga Purba Tarigan. Ulah kita lupa guna baca kita ikut ibas pemberkatan anak kami Daniel Ras Impalna Enemia. Jam itu di gedung Pavilion Function Point Jalan Junjunan. Ras-ras kita kerina meriah ukur kami adi sempatkan waktu ta guna baci kita ikut ras-ras guna petunggungkan kerja anak kami Rasimpalna. Bujur. Bujur ngawaci kam kundul gundari idilo kami mankam anak kami Permata Putri Bru Ginting Ras Seksina mari rekam ku depan enda kelahi pandundu ibas ulang tahun Permata. Ya, sabar kita kentisik. Enda nguka ulang tahun anak ta. Jadi meriah ukurta anak tanggur dewasana ibas ulang tahunna. Menbantu anak kami Permata pengurus krina klubekam. Baik apa undang kami kam Bapak Senandaina, ketua Mamreres, ketua Moria. Rekam kuja enda anak ta ulang tahun. Ya, ketua Moria res ketua Mamre. Baik apa ada nalit kam jenda mantan ketua Permata, jenda kam. Gelah sirayakan ulang tahun anak ta. Ketua Mamre, lara, si mewakili ketua Mamre. Apa kam si mewakili pengurus Mamre? Ya, silih kami Bapak Joshua, kulbe kamari. Kamu wakili BPMR, pastikan kamu bergabung res kami Klub Enda. Silih kami Bapak Karin, tunduk kami saja Sentabi, ngelanggo pedas. Ya, membantu anak kami, Pandundu. Kita nyanyi bersama-sama dulu selamat ulang tahun ya. Selamat
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Permata, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Permata, selamat ulang tahun. Terima kasih. Untuk itu dengan segala hormat kami dari Permata meminta sepatah dua patah kata baik dari seksi Permata kami, kemudian mama bibi kami, mami kami dari Ketua Moria dan juga bapak pulang kami dari Bulang dan Bulang juga untuk memberikan sepatah dua patah kami harapan kepada kami anak-anak Du Permata. Ya, jadi enda anak ta pindau menbana nasihat. Jadi anak-anak kita meminta kepada kita orang tuana kata nasihat dan supaya anak-anak kita semangat dalam melayani. Ya, membantu BPMR kami persilahkan. Terima kasih kesempatan pertama diberikan. Jadi pertama dulu puji syukur kepada Tuhan di mana pada hari ini dirayakan ulang tahun Permata yang keberapa Pak? 74. 74, berarti udah tua ya. Tapi Permata. Oke, untuk mempersingkat waktu dalam hal apa pada saat ini saya mewakili BPMR berikut pendeta begitu juga serayan semuanya mengucapkan selamat ulang tahun dan pesannya kepada anak-anak kami Permata semua sesuai dengan tema khotbah kita hari ini adalah jagalah terangmu, jagalah terang yang sudah diberikan Tuhan itu kepadamu siang dan malam setiap saat seterusnya agar kasih terang Tuhan itu tetap menyala dan tetap bermanfaat bagi kehidupanmu kemudian hari juga. Itu pesan kami. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun. Sukses. Terima Bujur. kasih untuk BPMR kami. Dilanjutkan untuk Mamre. Kami dari Mamre mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak kami Permata. Saya hanya mengingatkan, kalaupun nanti kalian mencari jodoh, mendapatkan jodoh, carilah yang seiman. Cari yang seiman. Biarpun itu beda suku, yang penting seiman. Syukur-syukur dapat orang karo, dapat impal. Pengalaman, banyak Permata setelah dia tamat kuliah dan bekerja, berbaur dengan orang lain, akhirnya jadi ikut Muslim. Ini jangan terjadi gitulah. Ya, tetap Kristus yang menjadi pegangan kita. Amin. Terima kasih untuk orang tua kami, mewakili Mamre. Sekarang kita persilahkan mewakili Moria. Ya, selamat ulang tahun untuk anak kami semua Permata, Runggun Bandung Barat. Kalau dari umur lembaga, ini lembaga Permata yang paling tua ya di GBKP, 74 tahun. Moria, Mamre lewat semua. Jadi seperti apa yang udah disampaikan Bapak Kila, Mama yang terlebih tadi, tetaplah punya persekutuan dengan Tuhan. Jangan merasa tabu berdoa untuk teman hidupmu, karena itu penting. Jadi berdoa untuk teman hidupmu, apa yang disampaikan terlebih tadi. Yang pertama, yang seiman. Karena firman Tuhan bilang gelap dengan terang itu tidak bisa bersatu. Yang kedua, kalau bisa, nggak tahu ya Kerina. Oke, itu ini ya. Tapi yang paling pertama tadi, jangan merasa tabu untuk berdoa. Bibi atau Iting atau manggil apa kalian,
Dari SMP udah berdoa untuk teman hidup. Karena pada waktu itu pemikirannya itu penting kali. Teman kita sejalan seumur hidup kita di dunia ini. Dan juga teman kita sejalan untuk membimbing anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kalian nanti. Jadi itu doakan dan semakin semangat melayani Tuhan di GBKP Bandung Barat. Ya, terima kasih untuk orang tua kami, mewakili Moria, begitu juga Mamre, BPMR, memberikan semangat kepada anak kami. Ini dari Bapak mewakili seksi Permata ya. Anak-anak kami sekalian selamat ulang tahun. Ingat Anda ini semua masih muda. Ya, tunas-tunas gereja. Tugas kita sudah menunggu melanjutkan semua pelayanan termasuk Kebaktian Pemuda. Mari kita sukseskan dan mari kita berkreasi. Tetap semangat, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagikan kue Indonesia ya. Terakhir mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mama, Mami, Bolang, abang-abang, kakak-kakak yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Permata. Semoga Permata ke depannya semakin kompak dalam melayani Tuhan bersama-sama di GBKP Bandung Barat. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun Permata. Untuk abang dan kakak Permata kita boleh foto di depan. Terima kasih Bapak. Ini apa ini?